Hai guys, kita bertemu kembali dalam Bahas Dunia. Guys, kita sudah sering ya mendengar tentang dunia mafia dan gangster yang seringkali didominasi kaum pria disertai pemimpin mereka yang kerap dijuluki Godfather. Mulai dari sejarah hingga fiksi seringkali mengetengahkan kisah tentang mereka. Namun ternyata dunia gangster dan mafia bukan hanya milik kaum Adam saja, namun juga kaum Hawa. Sejarah mencatat terdapat beberapa kepala gangster wanita yang dikenal dengan sebutan Godmother sempat merajai dunia kelam kejahatan dunia. Siapa saja mereka? Guys, berikut ini adalah 10 gangster wanita berbahaya dan paling ditakuti yang pernah ada. Sebelum kita menuju ke topik utama kita, jangan lupa untuk klik like dan share video ini, serta support kami dengan cara subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Yang pertama, Sandra Avila Beltran. Sandra Avila Beltran lahir pada tanggal 11 Oktober 1960. Wanita dengan julukan The Queen of the Pacific ini merupakan ketua dari kartel obat-obatan ilegal terbesar di Meksiko. Ia telah menikah 2 kali dan kedua suaminya merupakan mantan polisi yang beralih menjadi bandar narkoba dan telah dibunuh oleh pembunuh bayaran. Bisa dibilang Beltran sangat lihai dalam menghilangkan barang bukti untuk menghindari kecurigaan penyidik sehingga ia sulit untuk ditangkap. Pada tahun 2012, anak laki-laki Beltran diculik dan ia dimintai uang tebusan sebesar $5 juta. Setelah anaknya kembali, polisi langsung menerbitkan sebuah investigasi mendalam tentang kasus penculikan anak Avila Beltran. Apakah ada hubungannya dengan perang antar gangster yang sering terjadi di Meksiko? Catatan kejahatan Avila Beltran berakhir di tahun 2007, tatkala ia masuk penjara atas kasus kepemilikan senjata ilegal, pencucian uang, dan perdagangan narkoba. Dan ia baru bebas pada tahun 2015 yang lalu. Yang kedua, Rafaela Dalterio. Wanita gangster berikutnya adalah Rafaela Dalterio yang dikenal sebagai The Big Kitten. Rafaela menggantikan petualangan suaminya sebagai bos gangster Camorra di Naples setelah suaminya, Nicola Pianese, tewas terbunuh saat pertempuran dengan kelompok gangster lainnya. Rafaela dikenal sangat ganas layaknya mafia pria dan ia bahkan pernah menderita 3 luka tembakan dalam perang antar geng. Hingga kemudian berakhirlah petualangan Rafaela Dalterio setelah ia dipenjara pada tahun 2012 bersama dengan 65 anak buahnya pada penyergapan di pagi hari oleh kepolisian anti-teror Italia. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebanyak $10 juta di dalam mobil Ferrarinya yang berplat nomor emas. Rafaela Dalterio harus bertanggung jawab di muka pengadilan atas dakwaan kasus pembunuhan 4.000 orang dalam kepemimpinannya selama 30 tahun terakhir, termasuk kasus pemerasan, pencucian dan perdagangan uang palsu, perampokan serta kepemilikan senjata ilegal dan juga narkoba. Diketahui keuntungan dari bisnis haramnya tersebut, Rafaela berhasil mendapatkan uang lebih dari $200 miliar per tahun. Yang ketiga, Claudia Ochoa Felix. Claudia Ochoa Felix telah menaikkan reputasinya sendiri sampai-sampai ia memiliki julukan sebagai The Kim Kardashian of Organized Crime karena kecantikan dan tubuh seksinya mirip dengan Kim Kardashian. Pada tahun 2014, berbagai surat kabar di Inggris melaporkan bahwa Felix telah dinobatkan menjadi ketua gangster terkenal di Meksiko yang bernama Los Antrax. Kelompok gangster ini merupakan geng pembunuh yang tersadis. Badan Intelijen Rahasia dari Amerika Serikat melaporkan bahwa geng ini merupakan salah satu geng yang sangat berpengaruh dalam organisasi perdagangan manusia atau human trafficking. Geng Los Antrax memiliki anggota yang tidak main-main, berasal dari sejumlah pembunuh bayaran terlatih dan sangat mematikan, serta kiprahnya sudah sangat terkenal di dunia hitam. Los Antrax juga dikenal sebagai backing kartel Sinaloa, sindikat perdagangan narkoba terbesar di dunia. Dilansir bahwa Felix menggantikan ketua Los Antrax sebelumnya, yaitu Jose Rodrigo Arechiga Gamboa, pacar dari Felix yang sudah tertangkap oleh polisi. El Chino, panggilan dari pacar Felix, dijatuhi hukuman penjara karena telah membunuh 3 orang yang ditemukan tewas tergantung di jembatan Meksiko. Gangster cantik ini terkenal memiliki sumber dana yang tak terbatas dan ahli menggunakan senjata AK-47.
Namun di balik keganasannya, ia juga memiliki sisi kelembutan sebagai wanita yang menyayangi ibunya dan ketiga anaknya dari hasil perkawinannya sebelum berpacaran dengan Al Pacino. Yang keempat, Judy Moran. Judy Moran, seorang wanita single yang menjadi bos mafia The Moran Family, salah satu kelompok kriminal yang awalnya kurang tersohor di kota Melbourne, Australia. Ia lahir pada tanggal 18 Desember 1944. The Moran Family merupakan kelompok kejahatan pada bidang pengedaran narkoba dan anggotanya berasal dari keluarga sendiri. Dalam beberapa waktu, aksi kejahatan kelompok kriminal ini menjadi teror paling ditakuti. Suami pertama Judy yang bernama Leslie Johnny Cole mati terbunuh pada tahun 1982. Pada tahun 2002, anaknya yang bernama Mark Cole juga terbunuh. Setelah itu, Judy menikah lagi dengan Louis Moran dan memiliki anak bernama Jason Moran. Namun, anaknya lagi-lagi ditembak mati pada tahun 2003. Sepupu laki-lakinya, Des Moran, juga ditembak mati pada bulan Juni 2009. Pada akhirnya, Judy Moran sendiri juga tertangkap saat berada di dalam sebuah bar. Pada masa kejatuhan dinastinya, saat menjalani persidangan, rumah Judy dibakar dalam sebuah serangan pembakaran yang direncanakan oleh sebuah aksi massa. Judy dijatuhi hukuman selama 26 tahun penjara dan minimal pengabdian selama 21 tahun kerja sosial di lingkungan masyarakat. Yang kelima, Thelma Wright. Thelma Wright adalah istri kesayangan dari Jackie Wright, salah satu sosok paling ditakuti yang menjadi kunci penting dalam sindikat narkoba terbesar di Philadelphia. Suaminya telah terbunuh pada tahun 1986 dengan tubuh yang ditemukan tergulung karpet dengan luka tembak di kepala. Setelah kejadian tersebut, Thelma mengambil alih bisnis haram suaminya sebagai pimpinan yang baru. Thelma Wright mengaku bahwa bisa mendapatkan keuntungan bersih dari bisnis ilegalnya tersebut sekitar $400.000 per tahun. Hingga kemudian pada tahun 1991, ia tertangkap tangan saat meninggalkan klub malam bernama Studio West dan memutuskan untuk berhenti total dari dunia kriminal demi kebaikan dan masa depan keluarganya. Yang keenam, Maria Leon. Maria Leon merupakan seorang ibu dari 3 anak yang merawat sekaligus menjalankan kerajaan kriminal. Sosok Leon dikenal sebagai bos besar dari kelompok gangster pada bidang penyeludupan narkoba, pembunuhan, dan penjualan organ tubuh manusia. Hebatnya lagi, ia dibackingi oleh mafia dari Meksiko yang bertugas dalam melindunginya sebagai gangster paling ditakuti di kota Los Angeles. Polisi memaparkan bahwa kelompoknya telah mengubah lingkungan sekitarnya menjadi layaknya neraka. Saat kelompok gangster berbahaya ini saling menyerang, semuanya akan menjadi lautan api bagaikan neraka. Yang ketujuh, Maria Licciardi. Maria Licciardi adalah mantan dari ketua kelompok Licciardi yang berada di Second Iliano, Napoli Utara. Ia menjadi bos mafia 8 tahun lamanya hingga ia tertangkap pada tahun 2001. Maria merupakan bos pertama wanita dari kelompok Licciardi setelah suami dan kedua saudara laki-lakinya tertangkap. Ia sering dipanggil dengan sebutan The Godmother oleh kelompoknya yang mengontrol perdagangan narkoba dan pemerasan di daerah Napoli Utara. Meski sebelumnya ia mengaku tidak pernah masuk dalam dunia pekerjaan seks komersial, namun akhirnya ia terjun untuk memperdagangkan gadis-gadis di bawah umur untuk bekerja sama dengan mafia Albania dengan harga penjualan $2.000 per orang. Sampai akhirnya jejak kejahatan Maria Licciardi terhenti saat ia tertangkap pada tahun 2001 lalu. Awal dari penangkapannya bersumber dari perdagangan heroin yang merujuk pada pembunuhan pembeli narkoba dan 8 pemakai tewas overdosis, sehingga polisi menyelidiki kasus ini dan berhasil membuktikan Maria Licciardi sebagai tersangka utama. Namun kabarnya ia masih tetap mengatur jalannya bisnis kriminal dari balik jeruji besi hingga sekarang. Yang kedelapan, Rosetta Cutolo. Rosetta Cutolo adalah saudara perempuan dari bos kriminal terkenal Rafael Cutolo
yang merupakan mantan ketua gangster Nova Komora Organizata atau NCO. Rosetta menjadi orang kepercayaan saudara laki-lakinya. Ia kemudian dipromosikan sebagai ketua selanjutnya. Rosetta sempat memimpin pengoperasian Castello Mediceo, sebuah kerajaan abad 16 dengan 365 kamar, lapangan tenis, dan juga kolam renang yang ia rampok habis-habisan. Ia juga pernah memimpin operasi untuk meledakkan sebuah kantor polisi. Sampai akhirnya ia menyerahkan diri kepada polisi dan dihukum penjara selama 9 tahun. Akan tetapi, masa hukumannya dikurangi lagi hingga 5 tahun karena Rosetta selalu bertingkah baik saat menjalani masa hukuman di penjara. Yang kesembilan, Jamaica Thompson. Jamaica Thompson lahir dari keluarga miskin dan latar belakangnya tersebut membuatnya ingin mendapatkan manfaat dari kejahatan dan ingin merubah kejahatan menjadi suatu bisnis yang menguntungkan baginya. Bersama suaminya Anthony Mosley, ia menjalankan usaha perdagangan kokain mereka dan usaha itu mendapatkan kejayaan terbesar di era tahun 1980. Sampai akhirnya suaminya dibunuh dan ia begitu terpukul karenanya. Akan tetapi, ia masih menjalankan bisnisnya sampai akhirnya ia dipenjara selama 15 tahun. Setelah jejak petualangannya berakhir, ia membuat memoir tentang dirinya sendiri dalam sebuah buku biografi yang berjudul Queenpin, A Memoir. Yang ke-10, Anna Christina. Pada bulan September 2012, Anna Christina tertangkap basah sebagai bos besar dari sindikat perdagangan seks wanita di bawah umur. Ia berhasil tertangkap karena pengintaian polisi yang menyamar sebagai seorang klien yang akan menyewa 2 gadis asuhannya. Awalnya, ia bersikeras menyatakan tidak terlibat. Namun, bukti rekaman CCTV membuat Anna tidak bisa lepas dari jerat hukum. Ia kemudian dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Guys, demikian tadi materi kita kali ini yang memperbincangkan mengenai 10 pimpinan gangster wanita yang berbahaya dan paling ditakuti. Kami kepingin tahu bagaimana pendapat kamu, so kasih komen ya guys di bawah video ini. Di dalam komen, kamu juga bisa loh menyertakan video request untuk dapat kami tayangkan di sini. Jangan lupa ya, juga untuk klik like dan share video ini, serta subscribe supaya kalian selalu bisa tetap mengikuti materi dari Bahas Dunia. Sampai ketemu lagi dan tetap bersama kami di Bahas Dunia ya guys.